Sebelum dimulai, besar harapan saya untuk like dan subscribe channel Eva Bercerita. Saya doakan semoga kebahagiaan dan rizki yang melimpah selalu menyertai. Nadia baru saja kehilangan ibunya dalam sebuah kecelakaan tragis yang menghancurkan seluruh dunia yang ia kenal. Seminggu setelah pemakaman, kehidupan di rumah terasa begitu sunyi. Semua orang tampak sibuk dengan kesedihan mereka sendiri, dan Nadia merasa seolah-olah ia telah kehilangan segalanya. Hingga pada suatu hari, ayah tirinya, Raymond, masuk ke dalam hidupnya dengan cara yang sangat berbeda. Raymond adalah pria parubaya, berusia 50-an, dengan tubuh yang sedikit lebih gemuk dari pria seusianya, namun selalu tampil rapi dengan jas dan dasi yang menambah kesan berwibawa. Nadia tidak pernah menganggapnya lebih dari sekadar ayah tiri yang datang setelah ibunya menikah lagi. Mereka hidup di bawah satu atap, namun hubungan mereka hanya sebatas formalitas. Raymond berusaha menjadi ayah yang baik, selalu berusaha menunjukkan perhatian. Namun Nadia merasa canggung dan selalu menghindar dari percakapan yang lebih dalam. Namun, saat ibunya meninggal, semua berubah. Raymond menjadi satu-satunya figur orang dewasa yang ada di rumah itu, dan kedekatan mereka pun mulai terbentuk. Satu malam, setelah makan malam yang canggung, Raymond mengajak Nadia berbicara di ruang tamu. Ia menyadari bahwa Nadia semakin menarik dan pendiam. Ada sesuatu yang berubah dalam diri gadis itu, sesuatu yang bahkan Nadia sendiri belum bisa jelaskan. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Raymond dengan nada lembut, menatap Nadia yang duduk di sofa seberang. Nadia hanya terdiam, menatap lantai dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin ia mengungkapkan bahwa dunia terasa begitu kosong tanpa ibunya? Atau bahwa rasa kehilangan itu semakin terasa tajam dengan hadirnya Raymond, yang kini mengambil tempat ibunya dalam kehidupannya. Raymond melanjutkan, "Aku tahu ini berat untukmu. Aku juga merasa kehilangan, Nadia. Aku ingin kamu tahu, aku di sini untukmu. Kita bisa berbicara kapan saja, tidak perlu merasa terbebani." Perasaan canggung itu mulai memudar sedikit demi sedikit, meskipun Nadia tetap merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai berbicara lebih sering, membahas berbagai hal, tentang ibunya, tentang hidup, dan tentang masa depan. Hari-hari yang berat terasa sedikit lebih ringan dengan kehadiran Raymond. Meskipun tidak ada yang mengatakannya secara eksplisit, ada semacam ketertarikan yang tak terucapkan di antara keduanya. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Eva Bercerita, karena kamu tidak sedang memperkaya Raffi Ahmad ataupun Atta Halilintar. Kamu hanya sedang membantu mahasiswa yang mencari tambahan uang untuk biaya kuliahnya. Namun, perasaan itu begitu membingungkan bagi Nadia. Raymond adalah ayah tirinya. Bagaimana mungkin ia merasakan hal-hal yang tidak seharusnya? Rasa nyaman yang ia rasakan ketika berada di dekat Raymond, yang selalu memperhatikan setiap perkataannya, seolah-olah membawa kedamaian yang sangat ia butuhkan. Nadia mulai merasa cemas, takut dengan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Pada suatu malam yang sunyi, saat keduanya duduk bersama di ruang tamu setelah makan malam, sebuah percakapan yang tidak direncanakan mengubah segalanya. Mereka berbicara tentang hidup, tentang cinta, dan tentang bagaimana mereka berdua merasa terasing setelah kehilangan sosok yang mereka cintai. Tanpa sengaja, tangan mereka bersentuhan. Nadia merasa jantungnya berdegup kencang. Ia menarik tangannya dengan cepat, takut jika Raymond merasakannya. Namun, Raymond tidak menghindar. Ia malah menatap Nadia dengan penuh perhatian, matanya dalam dan penuh pertanyaan. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Raymond pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Nadia hanya mengangguk, tetapi hatinya bergejolak. Perasaan itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang berkembang tanpa ia inginkan, membuatnya merasa bingung dan terperangkap. Ia tidak tahu harus bagaimana.
Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan itu. Semakin hari, kedekatan mereka semakin nyata. Mereka berbicara lebih sering, berbagi lebih banyak cerita tentang masa lalu dan impian mereka. Setiap malam, Nadia mulai merasa lebih tenang berada di dekat Raymond. Ia merasa nyaman di sisinya, seperti menemukan pelabuhan yang aman setelah badai yang mengguncang hidupnya. Namun, pada saat yang sama, Nadia juga merasa cemas. Semakin lama semakin tidak nyaman dengan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Suatu malam, setelah menonton film bersama di ruang tamu, mereka berdua duduk bersebelahan di sofa. Nadia bisa merasakan kehangatan tubuh Raymond yang dekat dengannya. Hati Nadia berdegup kencang. Ia merasa cemas, takut jika Raymond menyadari apa yang ia rasakan. Namun Raymond tidak berkata apa-apa. Ada keheningan yang nyaman di antara mereka. Tiba-tiba, Raymond menoleh ke arah Nadia, dan tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu yang tak terucapkan di sana. Sebuah perasaan yang sama-sama mereka sembunyikan. Kadang-kadang, kata Raymond pelan, aku merasa seperti kehilangan arah. Semua yang kita miliki sekarang terasa sangat berbeda tanpa ibu kamu di sini. Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, merasakan kedalaman kata-kata itu. Aku merasa sama, jawabnya dengan suara parau, mencoba menahan tangis. Tiba-tiba, tangan Raymond meraih tangan Nadia dengan lembut. Nadia, aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu. Aku selalu ada di sini, tak peduli apapun yang terjadi. Nadia terdiam, perasaan itu semakin kuat, semakin tak terkendali. Tanpa sadar, ia mulai bergerak sedikit lebih dekat. Kedekatan itu semakin memuncak, hingga akhirnya, di bawah cahaya rembulan yang redup, Raymond mendekatkan wajahnya ke wajah Nadia. Tanpa kata-kata, mereka saling menatap sejenak. Dan tiba-tiba, ciuman pertama mereka terjadi. Cepat, penuh rasa cemas, dan sangat emosional. Ciuman itu seperti kilatan yang menyambar langit yang gelap, membangkitkan perasaan yang telah lama terpendam. Itu adalah ciuman yang membawa beban yang sangat besar, namun juga rasa kelegaan yang dalam. Seolah-olah semuanya menjadi lebih jelas. Nadia merasa seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang hilang. Sesuatu yang selama ini ia cari. Tapi, pada saat yang sama, ia tahu bahwa itu adalah kesalahan besar, kesalahan yang tidak boleh terjadi. Mereka menarik diri sejenak, saling menatap dengan mata yang penuh pertanyaan dan penyesalan. Nadia bisa merasakan denyut jantungnya yang semakin cepat, ketakutan akan apa yang baru saja terjadi. Namun, Raymond hanya menatapnya dengan mata penuh kehangatan. Seolah-olah mengerti apa yang Nadia rasakan. Kita tidak boleh seperti ini, bisik Nadia, suaranya hampir hilang. Ini salah, Raymond. Raymond menghela napas panjang, meraih tangan Nadia lagi. Aku tahu, Nadia. Aku tahu. Tapi, perasaan ini tidak bisa kita pungkiri. Mereka duduk dalam keheningan yang berat, perasaan mereka bertabrakan. Antara cinta yang tak terjangkau, dan kesadaran bahwa dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Keheningan yang terjadi setelah ciuman itu bagaikan sebuah bom yang meledak di dalam hati Nadia dan Raymond. Mereka sama-sama tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun kata-kata tidak mampu menggambarkan kerumitan perasaan yang ada di antara mereka. Waktu seolah berhenti, namun dunia luar tetap berputar, membawa mereka pada kenyataan yang tak terhindarkan. Hari-hari berikutnya terasa seperti perjalanan di atas tali yang rapuh. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seolah-olah setiap gerakan membawa beban yang tak terungkapkan. Kehidupan sehari-hari yang biasa mereka jalani kini dipenuhi dengan ketegangan yang tak terucapkan. Mereka berusaha saling menghindar, berusaha menyembunyikan perasaan mereka. Namun setiap kali mereka bertemu, ada magnet yang menarik mereka kembali satu sama lain. Tidak bisa mereka pungkiri, kedekatan yang terjalin semakin dalam, meskipun itu adalah hubungan yang sangat berbahaya. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan di rumah mereka. Ada perasaan aneh yang tergantung di udara, bisikan yang semakin keras.
Ketika keluarga berkumpul untuk acara-acara tertentu, mereka merasakan kehadiran ketegangan yang begitu nyata. Beberapa kali Nadia melihat tetangga melontarkan tatapan tajam ke arah mereka, seolah-olah mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Namun, Nadia menutup rapat-rapat perasaannya. Ia tahu bahwa jika kebenaran terungkap, tidak ada yang akan memaafkan mereka. Suatu sore, ketika mereka berada di dapur, Raymond mencoba berbicara dengan Nadia dengan hati-hati. "Aku merasa semua orang mulai curiga," katanya. Matanya penuh kecemasan. "Kita harus berhati-hati." Nadia mengangguk pelan, namun hatinya berdebar lebih keras. Mereka sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Setiap kali mereka bertemu di tempat yang lebih terbuka, ada sesuatu di dalam diri mereka yang terus meneriakkan untuk saling melarikan diri. Namun keduanya tahu bahwa itu tidak mungkin. Seperti dua orang yang terjebak dalam sebuah jebakan yang mereka ciptakan sendiri, mereka tidak bisa keluar. Hari itu datang lebih cepat dari yang mereka duga. Ketika mereka sedang makan malam bersama, seorang kerabat jauh yang kebetulan duduk di meja yang sama, memperhatikan kedekatan mereka. Meskipun tidak ada bukti yang jelas, kerabat itu mulai menanyakan hal-hal yang tidak pernah mereka bicarakan sebelumnya. Tidak ada yang langsung mengungkapkan kecurigaan mereka, namun mereka bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Beberapa hari kemudian, rumor itu mulai tersebar. Ketika Nadia berjalan ke pasar untuk membeli bahan makanan, beberapa wanita yang sering dia temui mulai berbicara dengan suara pelan, namun cukup keras agar dia bisa mendengarnya. Anak itu, salah seorang dari mereka berbisik, terlalu dekat dengan ayah tirinya. "Aneh, bukan?" Nadia menelan ludah dengan perasaan mual yang menjalar di tenggorokannya. Ia mencoba untuk tetap tenang, mengabaikan tatapan penuh syak wasangka yang menghujam dirinya. Namun semakin banyak orang yang mulai memperhatikan. Setiap kali ia keluar rumah, perasaan itu semakin menyesakkan. Ada perasaan seperti terperangkap dalam sangkar yang semakin sempit, di mana tidak ada tempat untuk bersembunyi. Raymond juga merasakan perubahan ini. Pada malam hari, ketika mereka berbicara di ruang tamu, wajah Raymond tampak lebih tua dari biasanya. "Aku takut, Nadia. Ini sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Kita mungkin harus menjauhkan diri satu sama lain, demi kebaikan semua orang." Tapi hati Nadia menolak. Ia tidak ingin menjauhkan diri dari Raymond. Ia merasa bahwa dunia mereka hanya berputar di sekitar satu sama lain. Dan ia tidak tahu apakah ia bisa bertahan hidup tanpa kehadirannya. Namun mereka juga tahu, semakin lama mereka bersama, semakin jelas bahwa masyarakat tidak akan bisa menerima hubungan mereka. Malam itu, suasana di rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Semua keluarga besar datang untuk makan malam. Dan meskipun semuanya terlihat normal, Nadia bisa merasakan ketegangan yang menguar di sekelilingnya. Setiap kali tatapan matanya bertemu dengan mata-mata anggota keluarga, ia merasakan ketidaknyamanan yang semakin jelas. Mereka tahu sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Pada tengah malam, ketika semua orang tidur, Nadia duduk di depan jendela kamar tidurnya, menatap malam yang gelap. Ada rasa cemas yang begitu mencekam dalam dirinya. Ia merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan. Raymond masuk dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Anak-anak itu sudah mulai berbicara, katanya dengan suara rendah. Mereka mulai merasa ada yang aneh di antara kita. Mungkin kita harus segera pergi, menjauh satu sama lain. Nadia menoleh. Wajahnya penuh dengan air mata yang hampir jatuh. "Aku tidak bisa, Raymond. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa melepaskanmu." Raymond menarik napas panjang, menatap Nadia dengan penuh rasa sakit. Aku tahu betul. Tapi ini tidak bisa diteruskan. Dunia ini tidak akan pernah mengerti kita, Nadia. Kita sudah menghancurkan semuanya. Kita tak akan pernah bisa kembali ke tempat yang dulu. Nadia menunduk, air mata kini mengalir deras. "Jadi ini akhir kita?" tanyanya. Suaranya hampir pecah. "Kita harus berpisah begitu saja."
Raymond mendekat, meraih tangannya, dan memeluknya dengan erat. Aku ingin selalu bersamamu. Tetapi dunia ini tidak akan memberi kita kesempatan. Kita harus berpisah. Aku ingin kamu bahagia, meskipun itu berarti kita harus melepaskan satu sama lain. Mereka saling menatap untuk terakhir kalinya. Di mata mereka ada segunung perasaan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah cinta yang tidak terucapkan. Sebuah cinta yang terlarang, yang harus diakhiri karena kenyataan yang pahit. Pada pagi hari yang sama, Nadia mengemas barang-barangnya dalam diam. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan terakhir yang harus mereka ambil. Tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tak ada lagi waktu untuk memperjuangkan apa yang telah terlanjur terjadi. Raymond menatapnya dari kejauhan. Matanya penuh dengan rasa sakit yang mendalam. Ia ingin berlari menuju Nadia, memeluknya dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, ia tahu itu tidak mungkin. Mereka sudah terlalu jauh. Aku akan selalu mencintaimu, Nadia, kata Raymond dengan suara hampir berbisik, sebelum berbalik dan melangkah pergi. Nadia menatapnya dengan hati yang hancur. Tidak ada yang tersisa selain kenangan-kenangan indah yang mereka bagi, kenangan yang akan selalu menghantuinya. Cinta mereka berakhir dalam kesedihan yang tak terungkapkan, dan meskipun dunia ini telah memisahkan mereka, Nadia tahu bahwa cinta itu akan selalu ada di dalam hatinya, tak peduli sejauh apapun mereka berpisah. Dengan langkah berat, Nadia melangkah menjauh, meninggalkan rumah yang dulu mereka huni bersama. Tak ada kata-kata yang terucap lagi. Yang tersisa hanyalah kesepian yang tak bisa dihindari, dan sebuah kenangan tentang cinta yang tak pernah bisa terlupakan. Terima kasih untuk semua yang telah memberikan like dan subscribe. Saya berdoa semoga Tuhan membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat, dilimpahi kebahagiaan, kesuksesan, dan rezeki yang melimpah.